Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nurdinullah, NIM 05392597 dari Program Studi Sistem Informasi. Saya ingin melakukan praktik tugas 3, melakukan simulasi jaringan komputer menggunakan Cisco Packet Tracer sesuai panduan praktikum. Yang seperti ini tugasnya. Langsung saja saya kerjakan. Untuk praktik pertama, membangun jaringan sederhana dengan 4 komputer dan 1 switch. Pertama, tambahkan perangkat 4 buah PC dan 1 buah switch tipe 2950/24. Pertama kita masukkan dulu PC 4, 1, 2, 3, 4, dan 1 buah switch dengan tipe 2950 switch. Untuk menghubungkan PC-nya, pertama klik menu dulu. Kita sambungkan dulu menggunakan kabel. Di sini fitur connection, terus kabel chopper straight through untuk PC1 ke switch. Ini pencet fastnet, terus kabelnya ini diarahkan ke switch, terus fastnet 1. Lakukan yang seperti sama yang tadi itu ke semua PC. Nah, jika sudah disambungkan, kita tunggu dulu beberapa detik hingga lampu ini berwarna hijau. Nah, seperti ini. Jika sudah warna hijau, berarti perangkat telah terhubung dengan baik. Lalu berikutnya, konfigurasi IP address pada setiap PC. Kita klik PC, terus di desktop, IP configuration. Di sini pilih static. IP address-nya untuk masing-masingnya itu 192.168.1.2. Untuk IP address-nya segitu. Kita copy dulu yang di bagian sini. Untuk subnet-nya 250.250.250.0. Jika sudah, lakukan ke PC lain. Tadi yang belakangnya 2, kalau kali ini belakangnya 3. Untuk PC yang kedua, subnetnya sama. Lakukan lagi ke desktop lain, PC lain. Ini keempat dan 5 untuk PC 3. Jika sudah semua IP configurate address pada setiap PC, lakukan pengujian koneksi menggunakan pin. Jadi tulis ping terus IP address yang tadi itu. Jadi di sini kita pencet PC 0 atau PC 1 gitu. Ini PC pertama. Ke command prompt, terus tulis pin IP addressnya tadi 3 ya, 2. Terus jika kita run,
ada tulisan reply from IP address-nya, dan ini berhasil karena jika jaringan telah terhubung dengan benar maka akan muncul pesan. Dan dari hasil praktek pengujian yang dilakukan tadi, keempat PC berhasil melakukan ping satu sama lain untuk sama seperti yang PC lain. Kita coba lagi PC yang lain ya. Pin kita copy dulu nih biar cepet. Sorry, copy, paste. Terus tadi 2, 3 sama, berhasil juga, ada timbul pesan. Ke PC ketiga muncul juga pesan. Untuk PC terakhir 5 muncul juga pesan. Jadi semuanya berhasil, dan seluruh komputer berhasil saling melakukan pin, yang berarti jaringan berfungsi dengan baik. Untuk praktek berikutnya, praktik kedua, menambahkan server ke HTTP yang terhubung dengan 4 komputer. Jadi langkah pertama adalah menambahkan satu buah server ke dalam jaringan. Buka menu End Device, ini End Device di sini, lalu tambah server. Kita dekatkan di sini saja servernya. Oke. Lalu tempatkan server di dekat switch agar mudah dihubungkan dengan seluruh PC. Lalu untuk hubungkan server ke switch, connectionnya pakai chopper straight through. Terus pilih fastnet ke switch, pilih ke ether yang kosong. Di sini ada 5. Kita tunggu dulu sampai hijau. Jika sudah hijau, kita konfigurasi IP address pada server agar server dapat diakses oleh seluruh PC. Pertama, caranya itu klik perangkat server, pilih desktop, terus buka IP address configuration, atur mode ke static. Nah, tulis IP address-nya itu adalah 192.168.1.1. Jadi salah, tadi saya untuk sapin titik 1. Untuk subnetnya 255.255.255.0. Nah, jika sudah, close. Nah, untuk mengaktifkan layanan HTTP pada server, langkah-langkahnya tuh kita klik lagi server, terus buka tab service. Di sini aktifkan layanan dengan memilih opsi on. Jadi di sini udah otomatis on. Aktifkan juga layanan HTTPS jika diperlukan. Ini juga udah on. Nah, jika sudah, kita lakukan pengujian pada koneksi ke server. Untuk melakukan pengujiannya, kita uji koneksi dengan pin di salah satu PC. Kita coba ke PC yang ketiga ini, PC 2. Di sini tulis command prompt, terus test pin. Ini kan tadi test pin 1. Dan di sini ada pesan, timbul pesan bahwasannya berhasil, konfigurasinya benar. Untuk uji akses HTTP melalui server browser, kita klik PC manapun aja. Kita pakai PC 2 juga, ke web browser, tulis pada URL, masukkan kode yang tadi, IP address-nya ke URL ini, dan klik go, dan muncul layanan HTTP. Maka halaman web default dari server akan muncul. Jadi ini berhasil.
muncul. Untuk hasil prakteknya itu server HTTP telah terhubung ke seluruh PC dalam jaringan, berhasil melakukan pin server dan juga membuka halaman web dari server melalui browser. Untuk praktek ketiga ini untuk menambahkan server DNS yang terhubung dengan server HTTP dan 4 komputer. Pada praktik ini dilakukan penambahan server DNS ke dalam jaringan yang telah dimiliki 4 komputer dan 1 HTTP ini yang kita udah bikin. Dan untuk menambahkan server DNS-nya itu, langkah pertama dalam menambahkan sebuah server baru yang akan difungsikan sebagai DNS server, kita pergi ke end device, tambah lagi sebuah server, kita taruh di sini saja di bawahnya. Kita ganti namanya DNS server biar nggak pusing gitu. DNS server, terus DNS servernya dihubungkan menggunakan kabel chopper straight through di switch fastnet 6 yang kosong, terus fast ethernet. Oke, kita tunggu sampai hijau yang oranye ini. Untuk konfigurasinya, menghindari konflik pada IP dengan perangkat lain, jadi kita IP-nya itu harus beda dari perangkat server yang sini, satu yang server HTTP ini. Oh ya, kita ubah dulu deh server HTTP biar nggak pusing juga, jadi harus beda IP addressnya. Jadi di sini kita pakai yang belakangnya titiknya 10 ke desktop, IP konfigurasi, IP address 10, subnetnya sama juga kayak yang tadi. Jika udah, terus berikutnya jika udah diisi di konfigurasi itu, berikutnya klik di service DNS, untuk berikutnya itu untuk DNS server digunakan untuk menerjemahkan nama domain menjadi alamat IP server HTTP server. Untuk itu kan kita buka service DNS, terus kita aktifkan on nama. Sini namanya itu kita masukkan namanya ilcom.com. Untuk IP address-nya itu sesuai server alamat HTTPS 1. Terus kita save, kita add. Jika sudah, berikutnya itu konfigurasi DNS pada PC client. Jadi dimasukin server DNS yang tadi ini ke setiap PC. Jadi kita masukin dulu ini ke setiap PC 1, address DNS server 1, PC kedua, PC ketiga, ini PC keempat nih, kita hitung yang ketiga berarti, dan ke PC terakhir hasil, dan udah semua kita masukin pada kolom DNS server, isi IP address yang sama kayak DNS server. Nah, untuk pengujian layanan DNS kita pilih salah satu PC. Jadi misalnya PC 0, kita jalankan pin ilcom.com pada command prompt di PC 0, kita paste. Pin request cloud not pin ilcom.
Oh, sepertinya ada kesalahan di sini. Harusnya berhasil itu. Coba saya ulang lagi. Jadi untuk nama server DNS, pertama buka N peringkat server PT, buat, terus hubungkan connect port IP addressnya benar. IP addressnya tadi kan udah di server DNS, berikan IP address. Dan ini, oh sepertinya ini belum deh, ini belum. Coba ini, coba 192.62.1.1.10, terus ke PC 0 misal di sini udah bener sih. Lalu ke IP address 10 subnet mask yang benar, klik DNS, buka desktop, IP konfigurasi atau static IP address, terus DNS server, pilih service, klik DNS, pilih DNS on, aktif, ilcon. Oh salah, ini di namanya itu ilcom pakai M ya, kurang. Di sini aduh, ini remove, jadi ini benar ilcom.com, IP addressnya sesuai server HTTP. Oh tadi ada kesalahan. Lalu kita coba tes lagi di PC 0, pin ilcom. Nah berhasil, ada muncul pesan, berarti menandakan kalau pengujian DNS berjalan dengan benar. Tadi ada kesalahan karena kurang M di ilcom harusnya. Lalu kita tes pada web browser. Di web browser kita tulis ilcom.com dan juga muncul web default dari Syscon packet tracer. Dan untuk hasil praktek ini, hasil yang diperoleh dari konfigurasi dan pengujian, DNS server berhasil ditambahkan ke semua PC, dan juga PC berhasil mengakses halaman HTTP melalui nama domain. Untuk praktek keempat terakhir, pembuatan struktur jaringan sesuai topologi. Ini topologinya sesuai yang sini, ada satu router, dua switch. Jadi switch pertama itu ada DNS server 1 biji, server PT ilcom.com, dan PC pertama. Untuk kedua, yang di switch 2 ini ada satu server namanya pendilcom sama PC 1. Jadi untuk ini kita sebentar, berarti kita bikin baru lagi di samping sini saja. Pertama yang dibutuhkan adalah menambahkan perangkat jaringan, dan yang digunakan ada satu router. Kita masukkan satu router tipe aja, router 1 biji, terus dua switch, kita taruh di kanan dan kiri, switch pertama, switch 2, terus satu buah PC dan PC 1, PC 2, PC 1 ini, PC 1, waduh, PC 0 nih, PC 0, PC 1, biar kasih nama dulu biar nggak lupa. Nah untuk berikutnya itu tadi switch yang PC 0 ini ada dua server,
satu HTTP, satu DNS. Jadi satu HTTP, satu DNS. Ini server, kita tulis ilcom. Kalau ini DNS server. Satu lagi di PC1, jadi untuk Pendilcom. Nah, jadi kita hubungkan dulu perangkat. Untuk hubungkan perangkat sama kayak uji coba praktik tadi, pakai chopper straight nih. Ke root pertama kita ke kiri dulu, yang PC 0, fastnet ether 0, strip 0, ke switch 1, terus kita sambung-sambungin dulu ya, ini ke oh, jadi bebas saja mau mana dulu, kita ke sini, ini 2, ini 3, dan ini 4. Oke, berikutnya yang kanan, fast ether 01 untuk yang sebelah kanan. Tuh. 2, 3. Oke. Berikutnya kita akan konfigurasi IP address pada setiap perangkat. Jadi untuk sebelah kiri kita pakai IP address 192.168.10.0 strip 24. Jadi untuk PC 0 kita copy di sini. Kita buka dulu desktop, IP konfigurasi, static, IP address server segini, kalau subnetnya segini, gateway 192.168. Nah, untuk DNS servernya tadi kita isi juga. Jadi kita mau bikin DNS server juga nanti. Untuk DNS servernya mungkin kodenya itu sama yang kayak praktik sebelumnya. Kita pakai IP addressnya sama kayak praktik sebelumnya, 192.168.10.10. Oke, udah untuk PC 0 udah. Lalu kita pergi ke server ilcomnya, desktop, IP konfigurasi sini 192.168.10. kalau ini 3. Ini kita isi untuk servernya, DNS servernya. Oh, gateway-nya 192. Ini gateway. Oke, untuk server ilcomnya udah benar sih. Oke, lalu yang terakhir DNS server. Oh, belum. DNS server belum terakhir nih. IP addressnya 10. DNS servernya 10, terus 255. Gateway-nya sama, dan DNS servernya nggak usah, sebenarnya sih opsional sih. Nah, terus ini nggak usah deh. Bisa. Terakhir yang untuk sebelah kiri router, kita pilih config. Jadi ini switch kan, lalu IP addressnya setting mana ya, switch kok nggak ada ya. Oh, bentar.
bentar, ini salah deh. Oh, paham saya. Maaf. Router terus config ke interface. Sini interface ke fastnet ether 0.10 sesuai di sini ya. Untuk bagian kiri fast ether 0 kita tulis status portnya on, terus IP addressnya tulis ini juga dan subnet. Oke, udah on. Oke, udah. Jadi di sini lagi connect kan, kalau di sebelah kanan belum connect kan. Nah, kita connectkan dulu deh. Untuk sebelah kanan pakai fast ether 0/1, terus on, diklik on di sini. Untuk IP addressnya ini 20 subnet mask, dan udah itu doang, nggak ada lagi. Lalu kita server Pendicom ini 20. Ini nah kita masukin ke 3. DNS servernya 10 ya. Udah. Yang terakhir PC 1 ini 2, ini sama, dan ini 10. Oh, kayaknya yang salah deh di server. Udah benar ya, salah di sini dan servernya. Oke, kita udah konfigurasi IP address pada setiap perangkat. Berikutnya kita konfigurasi router. Nah, untuk konfigurasi router tadi udah kita juga konfigurasi, jadi udah dua-duanya di sini. Karena kita udah konfigurasi router dan juga perangkat semuanya gitu di sini. Berikutnya itu konfigurasi layanan HTTP dan DNS. Untuk server Telkom IP addressnya juga udah benar di sini, dan layanan HTTP-nya juga harus on di sini. Dan juga di server Pendicom juga sama, di service HTTP-nya dan HTTPS-nya on. IP config-nya, IP address-nya, IP address-nya juga udah benar sesuai tertera di sini. Dan DNS servernya untuk setiap itu juga dinyalain. Jadi kita setting sekarang ke DNS server. Di DNS servernya service DNS kita tambahin di sini, harus sama ya, kalau enggak nanti tadi salah lagi, jangan sampai salah. Kita salin aja biar jangan salah. Terus ada deh. Oke, kita udah atur DNS, save, add. Oke, udah. Oh, ini on, harus on ya, DNS server on. Dan juga di setiap servernya itu kita juga udah masukin DNS servernya. Ini juga udah DNS servernya untuk tadi. Udah semuanya. Lalu yang terakhir adalah pengujian koneksi. Coba kita tes pin dari PC 0 ke PC 1. Jadi kan PC 0 kan dia itu kan
kita konekin ke IP address PC1 ke terminal, ke command prompt, paste, pin nah berhasil. Kalau kita uji coba lagi, berhasil. Lalu ini PC 0 ke 1, kalau terus kita tes 1 ke 0. Kalau 1 ke 0 command prompt ini 10 pin. Berhasil juga pesannya tuh, muncul pesannya. Lalu PC 1 membuka halaman ilcom. Ilcom itu kan server untuk HTTP untuk PC 0 kan. Jadi kita buka, karena kita udah atur biar PC 0 bisa juga PC 1 bisa buka server ilcom. Kita ke command prompt lagi, terus kita tulis pin ilcom.com. Berhasil. Sini berhasil. Kita tes lagi coba. Ilcom tadi lama banget. Berhasil. Dan kita tes selain di command prompt, kita tes juga di browser. Kita tulis ilcom.com, go. Nah, muncul default websitenya. Dan untuk sekarang PC 0 kita tes di command prompt dulu. PC 0 membuka server HTTP Pendilcom yang harusnya punya PC 1, karena kita setting bisa dibuka di PC 0 juga gitu. Jadi kita tes di sini pendilcom.com. Ini salah p pendilcom.com. Berhasil juga, muncul pesannya kalau ini berhasil. Terakhir kita tes di browser, paste, dan muncul default juga. Jika seluruh langkah konfigurasi telah dilakukan dengan benar, maka seluruh pengujian akan berhasil. Kita udah menguji 4 pengujiannya, dan sesuai yang di sini pengujiannya. Berarti karena tadi udah berhasil, berarti praktiknya berhasil. Dan untuk hasil praktiknya, kedua jaringan berhasil dihubungkan melalui router, kedua PC saling terhubung, DNS server berfungsi dengan baik, dan kedua layanan HTTP dapat diakses sesuai domain masing-masing. Dan praktik 4 ini berhasil diselesaikan dengan baik dan seluruh fungsi jaringan berjalan sesuai tujuan. Nah, untuk praktek 1, 2, 3, 4 sudah saya kerjakan dan berhasil. Kedua praktek ini kita untuk tampilan gambar praktek ini praktek 1, 2, 3, ini praktek 4 topologinya. Untuk penutup, seluruh konfigurasi jaringan HTTP, DNS, dan routing telah berhasil dilakukan sesuai instruksi. Jaringan berjalan stabil dan sesuai pengujian berhasil dilakukan. Untuk penutup, saya ingin mengucapkan terima kasih dan juga maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.